Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini akan meneruskan kemarin tentang mas'uliyah. Mas'uliyah itu tanggung jawab. Orang hanya yang mempunyai sifat tanggung jawab itu akan dirasakan oleh banyak orang lain di sekelilingnya. Baik orang yang kenal Anda dan orang yang tidak kenal Anda. Kalau kita tanggung jawab, hasilnya akan dirasakan oleh orang banyak. Nah, untuk sampai tanggung jawab, kalau kita runut dari belakang, yang pertama-tama adalah idrok, menemukan sesuatu yang mau diperbuat, kemudian menerima apa adanya, at-taqabbal adzati pada diri Anda sendiri, agar Anda itu tidak sampai menjadi orang yang under pressure atau menjadi orang yang tidak pede pada dirinya sendiri. Setelah itu baru istikhdam al-qudrah, menggunakan, applying kemampuan-kemampuan yang sudah ada, baru ikhtiar. Bagaimana caranya? Ikhtiar menggunakan usaha, menggunakan cara-cara, mau pakai jalan yang mana. Setelah itu baru al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah itu tanggung jawab. Dengan cerita-cerita yang kemarin kita sudah bahas. Nah, setelah mas'uliyah, sekarang kita tambah satu lagi, wa ba'da dzalik, namanya tandhiful madi. Tandhiful madi itu artinya adalah membersihkan hal-hal yang sudah lalu. Loh, apa penting itu? Hal-hal yang sudah berlalu itu kita bersihkan, wajib. Kalau tidak akan terbawa, ibaratnya mimpi pun ke bawah. Orang nggak bisa tidur itu karena membawa pikiran yang sudah berlalu. Baik itu gembira atau tidak gembira. Yang gembira pun kadang orang tidak bisa tidur karena pikiran yang sangat gembira. Apalagi yang gelisah, yang judulnya adalah persoalan-persoalan, problem-problem. Ingat aja mau tidur, akhirnya senyum nggak bisa tidur, terus senyum. Nah, kalau sudah senyum terus nggak berhenti, itu namanya orang yang hang karena persoalan masa lalu. Nah, padahal perilaku kita di otak pikiran kita itu harus ngomong begini selalu. Masa lalu kemarin, kan berarti kemarin sudah berlalu. Entek wis, ngapain gua pikirin? Besok belum datang. Kemarin sudah berlalu. Besok belum datang. Loh, kok masih takut dengan masa lalu, khawatir dengan masa yang akan datang? No. Kan orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya itu. Sudah berlalu masih ketakutan, belum datang masih khawatir.
Aduh, 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 aduh. Nah, orang yang seperti itu nggak bisa tidur, hidupnya nggak enak. Untung saja Allah ciptakan software dalam diri kita namanya lupa. Namanya lupa. Coba bayangkan kalau tidak ada lupa kamu itu. Kayaknya matanya melotot terus gitu. Kalau lagi inget yang enak senyum terus. Kalau lagi keluar muncul yang gak enak marah terus. Nah, alhamdulillahnya Allah masih ngasih software lupa. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa lupa gimana? Yang tadi aja nggak lupa gimana itu? Ya itulah. Maka semuanya sudah ada sistemnya. Yang dari Allah sudah ada. Pertanyaannya sekarang, hal yujad insan yunadziful madi? Adakah ditemukan siapa insanun manusia yunadziful madi, membersihkan hal-hal yang sudah berlalu. Bitob'ina'am, tentu pasti. Bitob'ina'am, pasti tentu iya. Wa ana sawfa as'aluka su'alan al-an. Saya akan tanya kepada Anda satu pertanyaan sekarang. Wa ana bermula saya itu sawfa as'aluka, aku akan tanya padamu su'alan, akan pertanyaan al-an, sekarang. Pertanyaannya, hal hadasat laka tajribatun salbiyatun fil madi? Apakah pernah terjadi pada Anda sebuah tajribah salbiyah, pengalaman yang negatif fil madi, di waktu yang lampau? Apakah pernah terjadi pengalaman yang negatif pada diri Anda pada waktu lampau? Coba angkat tangan orang yang nggak pernah punya pengalaman negatif, pengalaman yang tidak enak. Siapa yang nggak pernah dapat? Coba angkat tangan. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada nggak? Ada. Orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman negatif. Ada nggak? Ada. Yaitu bayi baru umur 1 hari. Iya kan? Ya kan belum punya pengalaman kemarin, belum ada hari kemarin kan? Bayi baru umur 1 hari itu belum punya pengalaman kemarin itu. Berarti kalau gitu setiap Anda punya pengalaman hari kemarin kan? Jawabnya akid na'am. Tentu iya. Tentu. Tentu iya. Akid na'am. Tentu iya. Kullu wahidin minna hadasat tajribah salbiyah. Nah, ini jawabannya begitu. Kullu wahidin minna
hadasat lahu tajribatun salbiyatun. Kullu wahidin, setiap orang di antara kita pasti pernah terjadi hal-hal pengalaman yang negatif pada masa lalu. Kullu wahidin, tiap-tiap orang, mina dari kita, hadasat terjadi lahu pada wahid apa tajribatun salbiyatun, pengalaman yang negatif. Wa as'aluka, dan aku akan bertanya lagi pada Anda soalan, satu pertanyaan akhor yang lain. Akan saya tanyakan kepada Anda pertanyaan yang satu lagi yang lain. Nah, pertanyaannya ini, hal idza raja'al madi wa hadasat nafsu tajribah, hal satatasarraf binafsit thariqah. Nah, ini udah mengarah pada persoalannya. Hal, apakah idza raja'al madi, ketika kembali kepada persoalan hari masa lalu, persoalan masa lalu, wahadatat, dan terjadi apa nafsu tajribah, pengalaman yang sama, pengalaman yang sama. Hal satatasarraf binafsit thariqah, adakah Anda akan melakukan hal yang sama? Jadi kalau dulu Anda putus cinta, mabok sehari nggak keluar kamar, tengkurep aja, gitu. Tengkurep terus, nggak mau keluar kamar, mandi yang enggak, makan enggak, tengkurep aja. Nah, ketika sekarang terjadi lagi pada Anda, apakah Anda mau kayak gitu kira-kira, tengkurep aja, gitu. Nggak mau mandi juga? Apa masih kayak gitu kira-kira perilakunya? Itu kalau masalah putus cinta. Dan kalau persoalannya masalah bisnis, ludes, pengalaman bisnis ludes. Jadi pertama kali pengalaman bisnis ludes itu misalnya jualan nasi goreng. Setiap malam jualan nasi goreng. Wah, tadinya hebat itu. Laku 50 piring satu malam. Nah, biasanya untungnya itu 50%. 50 kali 50 piring. Satu piringnya 10.000. Berarti 50 kali 10. Berapa? 500.000. Itu untungnya 50%, berarti 250.000 semalam. Nyuruh orang suruh jualan. Tiba-tiba anak itu sakit. Ketika sakit tidak jualan sekali, sehari, 2 hari. Ketika nggak jualan, lama-lama dia pulang kampung, nyari orang nggak nemu-nemu. Lah karena sudah hampir 1 bulan, tadinya ditaruh saja gerobaknya, barang dilihat penggorengannya sudah hilang, kompornya siapa nggak tahu yang ngambil. Mau jualan lagi, udah nggak bisa deh. Kemarin modalnya sudah habis kemakan sebulan. Modalnya udah habis kemakan.
mau bangkit lagi susah. Nah, persoalan yang semacam ini kemudian ketika Anda terjadi lagi, pertanyaannya, hal satatasarraf binafsit thoriqah, apakah cara Anda menangani kegagalan itu akan sama dengan menangani kegagalan yang lalu? Ketika ada terjadi hal negatif yang lalu, kemudian terjadi lagi sekarang, apakah cara Anda menanganinya, mengantisipasinya, itu sama dengan kegagalan yang lalu? Jawabnya bitoba kala, bitobai kala, tentu tidak. Bitobai kala, tentu tidak. Fama as-sabab, apa sebabnya kok bisa tidak sama dalam treatment problem yang lalu dengan problem sekarang? Idza hadatsa laka nafsul mauqifi fil waqti al-hadir fa sawfa tatasarraf bisyaklin afdal. Mestinya ketika Anda hidup dan Anda berpikir, Anda tambah ilmunya, tambah pengalamannya, maka idza hadatsa, ketika terjadilah kepada Anda apa nafsul mauqifi, posisi yang sama, the same position, posisi yang sama, fil waqti, dalam waktunya, al hadiri, waktu sekarang, fa sawfa tatasarraf, pasti Anda akan melakukan bisyaklin afdol, bisyaklin afdolin, dengan cara metode yang lebih baik. Pasti akan memakai cara metode tata cara yang lebih baik daripada yang lalu. Nah, kalau masih sama cara ngatasinya juga masih sama, itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Kok masih sama? Lah, selama ini perjalanan waktu, apa nggak ada pengalaman yang lebih cepat? Mestinya cara mengatasinya sudah lebih cepat dan lebih murah, begitu. Karena sudah pengalaman. Wa idza hadatsa laka nafsul mauqifi wa tasarrafta bi syaklin khati'in fa sawfa talumu nafsaka. Nah, ini persoalannya. Wa tangkudu wa taqaranu wa tahzanu. Nah, ini. Wa idza hadatsa laka, apabila terjadi pada Anda apa nafsul mauqifi, wa idza hadatsa laka, ketika terjadi problem laka pada Anda, nafsal mauqifi, pada posisi yang sama, posisi yang sama, problemnya sama. Watasarrafta, dan Anda melakukan bisyaklin khotiin, dengan cara yang salah, fasaufa talumu, maka Anda akan menyalahkan, fasaufa talumu, maka Anda akan menyalahkan nafsaka, pada dirimu sendiri. Fasaufa talumu, maka Anda akan menyalahkan nafsaka, pada dirimu sendiri. Watang kudu, dan Anda akan mengkritik
Wataqaranu, dan Anda akan membanding-bandingkan. Watahzanu, dan Anda akan susah, akan ya. Walakinnaka, tetapi Anda, bimujarradi anta'uda lil madi li nafsil mauqifi wa tatasarrafu bi tariqatin mukhtalifatin fa sawfa tajid annal madi qad tahawwala ila maharah. Ini yang harus diingat-ingat. Kalau Anda punya persoalan di masa lalu, kemudian muncul lagi persoalan itu di waktu sekarang, itu mestinya persoalan itu sudah disebut Anda orang yang sudah pengalaman dengan persoalan itu. Kalau Anda sudah pengalaman dengan persoalan itu, sudah nggak kaget lagi, sudah nggak bingung lagi, karena sudah pengalaman. Berarti lebih mudah cara mengantisipasinya. Nah, yang paling repot itu ketika orang sampai tengleng hanya nginget-inget persoalan yang lalu, tengleng sampai. Wah. Kalau mengingat-ingat masa lalu itu kemudian dapat duit, jebret gitu. Wah, kita ingat-ingat lagi yang lalu. Ya kan? Kalau makin nginget-inget persoalan yang jelek, yang jahat, yang negatif di masa lalu, kok malah dapat keberuntungan, kita inget-inget dari zaman baru lahir. Inget-inget. Tapi kan kalau orang nginget-nginget kayak gitu, tahu-tahu marah-marah sendiri, tahu-tahu itu ya nanti disebut tengleng. Gitu. Maka untuk itu mana tadi? Walakinnaka, tetapi Anda bimujarradi anta'uda lil madi, hanya dengan Anda akan kembali, anta'uda kembali lil madi pada masa lalu, li nafsil mauqifi pada posisi yang sama, wa tatasarraf, dan Anda melakukan bitariqatin mukhtalifatin, dengan cara yang berbeda, fa sawfa tajid, maka Anda akan menemukan bahwa annal madi, sesungguhnya hal yang sudah berlalu itu qad tahawwala, telah merubah apa al madi, masa lalu, merubah ila maharatin, pada skill, pada keahlian. Jadi masa lalu harus dijadikan menjadi skill, keahlian, bahwa Anda pernah mendapatkan sesuatu yang Anda bisa melewatinya, Anda bisa mengatasinya, Anda bisa mencari jalan keluarnya. Kalau dulu agak susah, ketika masa lalu menyelesaikannya agak susah, kalau ternyata sekarang Anda mendapatkan problem yang nafsul mauqif sama posisinya, maka mestinya Anda disebut orang yang sudah pengalaman, orang yang ahli. Jadi ketika menghadapi masalah yang sama akan mudah untuk mengatasinya. Disebut qad tahawwala ila maharatin. Fala budda atarji'a ila tajribatin salbiyatin hadatsat laka fil madi. Warji bidhihnika ila huna.
Fadhinuka indahu al-qudrah ala ruju'i ilal madi. Fala budda, maka wajib apa antarji hendaknya Anda kembali referring ila tajribah salbiyah pada pengalaman yang negatif, hadasat yang telah terjadi laka pada Anda fil madi pada waktu yang lalu. Warji, dan kembalilah bidhihnika pada perasaanmu ilahunaka ke sana. Jadi kita hanya merasakan kembali ke masa lalu aja. Fadhinuka, maka bermula masa lalu hatimu, maka bermula hatimu indahul qudrah, hatimu itu punya kemampuan ala ruju'i untuk kembali ilal madi pada masa lalu. Hati dan pikiran kita itu kalau masih bagus, hati dan pikiran kita masih berfungsi dengan baik, ingatan-ingatan itu kita bisa flashback, bisa nginget-inget kejadian masa lalu. Yang diinget-inget yang nikmat saja, biar senyum terus gitu. Wa'ish, wa'ishut tajribah lahdzat, dan menghidupkan pengalaman-pengalaman lahdzat sesaat. Jadi kalau Anda agar bisa flashback, ingat-ingat ke belakang, sebentar aja, jangan lama-lama. Yang banyak itu memikirkan ke depan, yang ke belakang sedikit aja. Wong udah pengalaman kok dipikir terlalu lama. Udah tahu, udah pengalaman. Untuk inget-inget, nah ya dimulai, tapi lahdzat sesaat saja. Fasatulahidu al-ati, maka Anda akan memperhatikan, al-ati pada masa yang akan datang. Ingat masa lalu untuk memperhatikan masa yang akan datang. Itu intinya gitu. Bukan ingat masa lalu untuk merenungi, untuk meratapi, tidak. Ingat masa lalu, baik sesuatu yang positif atau yang negatif, itu tujuannya untuk tulahid al-ati, untuk tulahid al-ati, itu intinya, yaitu untuk memperhatikan masa yang akan datang, untuk waspada terhadap hal-hal yang akan terjadi. Waspada, tulahid al-ati. Tafkiruka ay kaifa fakarta, pikiranmu, maksudnya bagaimana Anda berpikir ketika demikian. Wawat ujismika, dan bagaimana cara menaruh posisi Anda. Itu untuk inget-inget kayak gitu. Wa kaifa takifu au tajlis, dan bagaimana posisi Anda duduk, posisi Anda berhenti, berdiri, bagaimana posisi Anda berdiri, au tajlis, atau bagaimana posisi Anda duduk. Jadi duduk di sini ya tidak sekedar duduk kayak gini, tidak. Berdiri tidak sekedar berdiri begini. Maksudnya ya dalam menghadapi persoalan itu posisi Anda bagaimana, caranya bagaimana, menghadapinya bagaimana, harganya berapa.
Kalau sudah pengalaman masa masih memakai harga yang mahal? Mesti pengalaman. Itulah faidahnya kita mengingat-ingat masa lalu. Wa ta'biratu wajhika, dan bagaimana posisi ekspresi wajah Anda. Jadi hanya nginget masa lalu saja itu bisa mencerminkan di ekspresi wajah. Kalau terjadi kesenangan, ekspresi berbinar-binar. Tapi kalau terjadi sesuatu yang menakutkan, wajahnya pucat. Kenapa kok pucat kamu? Nggak mau ngomong. Kenapa nggak mau ngomong? Diundang, kasih makan dulu, kasih minum dulu, ngobrol, nah baru bisa ngomong. Waduh, keluar kata aduh terus. Nah kalau sudah keluar kata aduh itu negatif itu. Tapi kalau keluar pertama kali itu enak itu. Nah, ya kan? Jadi kata-kata aja kalau negatif ada tanda-tandanya itu. Kalau kata aduh itu negatif, nggak usah diterusin itu. Jangan adu-adu lah, itu pasti nggak enak itu kan. Tapi kalau kata gitu aja, ada sesuatu yang lega sekali, maka terusin itu, enak itu. Penyakit ini mudah menular, langsung menular. Maka jangan tularkan masa-masa sulit Anda kepada anak Anda. Itu akan ingat terus itu. Nggak usah lah ditular-tularkan. Ditularkan sedikit aja untuk mengingat-ingat biar dia menjadi kuat untuk berusaha. Biar menjadi kuat. Karena itu menjadi, kalau bahasa bab yang lalu, itu termasuk faromilul aqli, remnya pikiran. Nah kalau pikiran Anda direm terus akhirnya nggak ngapa-ngapain itu. Nah harus digas, seimbang antara rem dan gas itu. Mimik wajah saja, wa ta'biratu wajhika, dan mimik ekspresi wajah Anda itu udah bisa menunjukkan Anda lagi punya duit atau nggak punya duit. Maka kalau Pak Polisi tukang interogasi itu ngelihat mata orang kayak gini, oh ini anak baru mabok, itu ketahuan. Dilihat aja wajahnya sama omongannya, ini pasti ini orang bohong. Udah ketahuan, wajahmu nggak bisa menyembunyikan sesuatu. Susah. Ini kelihatannya ini wajah memelas semua ini pagi ini. Ini artinya sudah mulai nggak punya duit ini. Saya tahu ini. Ketahuan lah ketebaknya. Wa ta'biratu wajhika. Jadi mimik wajah Anda ketahuan deh itu. Kaifa kanat ta'biratu wajhik wa tanaffus, kaifa tatanafus wasulukuka famadza taf'al wa ihsasaka kaifa kunta tash'ur. Nah ini akan ketahuan, mimik Anda akan ketahuan. Kaifa kanat ta'biratu wajhik, bagaimana ekspresi wajah Anda. Kepedesan, coba kalau yuk ekspresikan sekarang. Kata-kata saya ekspresikan, coba. Ayo bareng-bareng.
pedes, pedes. Nah tuh, ketahuan kan? Itu langsung itu pedes. Kalau es manis, es teh manis, ekspresinya gimana? Aduh, nikmat sekali ya. Es degan manis. Pagi-pagi baca WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp-nya bilang, mulai detik ini jangan hubungi saya. Ekspresinya gimana? Ekspresinya langsung inget-inget ada apa, bingung kayak gitu kan. Tiba-tiba juga temannya nagih utang yang kemarin. Nah, gimana itu? Itu semua ekspresi. Kejadian-kejadian begitu itu ada ekspresinya di badan. Nah, orang yang hebat yang bisa melupakan ekspresi-ekspresi itu. Kalau tidak lupa, hang, otaknya hang. Kalau sudah hang, nggak bisa mikir ke depan. Atau kalau itu tidak hang, minimal waktunya akan habis untuk mikirin terus. Waktu ini kan digunakan jangan untuk mikir terus, karena banyak nih profesor cuma mikir terus, nggak pernah mengaplikasikan pikirannya. Itu juga buang-buang waktu. Orang yang hebat memikirkan, teorinya ketemu, caranya ketemu, lakukan, berhasil. Itu hasilnya itu apa? Nah, jangan cuma berekspresi terus itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, Anda akan ditanyakan bagaimana napasnya, watanafus, ambekan, ambekan aja bisa ekspresi itu. Ambekan itu apa? Ya bernapas. Bernapas itu ekspresi. Kaifa tatanafas, bagaimana cara Anda bernapas? Coba bernapasnya orang takut kayak apa? Ayo. Jadi semua ada ekspresinya. Itu ekspresinya orang ambekan, orang yang bernapas saja ada maknanya. Ada maknanya. Wasulukika, suluk perilaku, perilaku. Maka akhirnya Anda dalam dunia modern ini, dunia modern, Anda akan bisa diketahui oleh profiling Anda akan bisa diketahui setiap Anda, baik profiling yang bagus atau jelek, oleh teknologi, oleh mesin. Karena apa? Sesungguhnya perilaku itu sama saja. Perubahan bernapas, perubahan omongan, perubahan mimik, perubahan ekspresi, semua ada artinya. Maka ketika ada artinya ini bisa diterjemahkan dengan teknologi. Nah, sekarang sudah ada namanya profiling. Nah, profiling Anda sudah nggak bisa ngaku-ngaku hari ini ngaku-ngaku bohong di dalam mulut. Siapa bapakmu? Bapak saya pengusaha besar. Siapa bapakmu? Bapak saya tokoh besar. Nggak bisa. Siapa Anda? Nah, bagi teman dekat, dia ngakunya, ya saya temennya orang hebat ini. Bagi orang yang jauh, yang nggak ngerti apa-apa, saya ini orang yang hebat. Nah,
Kalau bagi temennya dia ngomong saya temennya orang hebat ini. Bagi orang yang nggak kenal kemudian saya ngomong, dia ngomong saya orang hebat. Hari ini nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena apa? Profiling Anda itu udah dilihat, udah ketemu, udah nggak bisa bohong. Sekarang sudah ada mall pinter. Mall pinter itu Anda baru masuk di pintu, klik, Anda udah kebaca semua. Namanya siapa, umurnya berapa, kuliahnya S1 apa S3, selesainya kapan, duitnya berapa, itu ketahuan. Terus penyakitnya apa saja, padahal dia punya penyakit bengek gitu. Terus kemudian ngomong, wah saya hebat, saya ini. Ditanya suka sakitnya apa, mau ngaku bengek kok nggak modern gitu rasanya gitu kan. Nggak modern gitu. Sekarang udah nggak bisa bohong. Walaupun Anda nggak pernah ngomong. Nah, coba ayo lihat satu-satu. Kita punya kartu ATM. Ya, punya kartu ATM atau kartu bayar. Mobilnya itu hari ini saya bayar tol ke sini. Setelah itu ke hotel pakai bayar minum kopi, gesek, seret, mobilnya nempel itu parkir ya. Terus muter lagi, seret, minum, bayar kopi, terus pulang, ditanya istri, dari mana Pak? Oh, ini tadi baru menyampaikan kultum. Ini kan puasa masalahnya kan, baru kultum, mulut bisa bohong. Itu Syekh Google ngerti semua itu, perilaku yang tadi itu Syekh Google ngerti semua, karena direkam semua. Ini kultum di mana kok ini ada tol? Kok ini restoran? Ngakunya puasa. Kok ini jam segini gesek bayar kopi? Ya, ketahuan semua itu. Jadi makin modern, makin orang nggak bisa bohong. Itu sekarang ada ilmu profiling dengan teknologi yang tidak bisa dihapus-hapus. Jadi sesungguhnya mestinya orang sadar ada malaikat raqib dan atid yang mewakilinya di dunia, termasuk Syekh Google itu mewakili itu. Sudah tercatat semua. Bengek Anda ketahuan, belang Anda ketahuan, mencret pun Anda ketahuan. Loh, kok tahu? Ya tahu, Anda beli ngik obat mencret. Oh, mencret ini sakitnya. Kok bisa beli obat mencret seminggu 3 kali? Oh, memang penyakitnya penyakit mencret ya itu. Itu ketahuan semua. Anda ngaku orang kaya, udah nggak ada peduli, udah ketahuan semua. Gitu. Anda punya baju berapa, ketahuan. Jadi keluar dari rumah orang sudah kesorot. Keluar dari rumah, masuk rumah sudah kesorot oleh satelit semua ini, udah nyorot. Jadi Google itu mencatat setiap hari Anda kesini, silakan Anda. Itu nggak ada putusnya.
Nanti kalau diem di situ berapa jam, satu malam, nanti besok udah kuil, udah kuil kayak gitu itu. Nah, artinya Pak, masa lalu itu akan kelihatan terus, profil Anda juga akan ketahuan. Jangan bohong. Sekarang makin tidak bisa bohong. Lah orang, kamu ngomong pesantren di mana? Di pesantren Darul Ukhwah Jakarta. Oh, di mana itu? Di Jakarta dong. Oh iya, Jakarta. Iya. Kamu kalau di sana ngaji kitab apa? Wah, kitab saya gede-gede. Gitu kan. Kitabnya gede-gede. Yang ngajar siapa saja? Ceritain satu-satu. Sudah tamat semua? Sudah beres semua itu. Nggak akan bisa bohong. Apalagi sekarang ini. Mau bohong gimana? Ini orang ribuan, jutaan ngerti kitab ini lagi dibaca halaman berapa kok. Iya kan? Sekarang ini terus tentang apa yang dibaca? Oh, tentang persoalan mengatasi masa lalu, membersihkan masa lalu. Paham? Tahu. Jadi ketika saya bohong ngomong, kemarin ngaji enggak? Ngaji saya. Padahal kemarin karena capek, habis subuh tidur, kemarin nggak ngaji kan? Nah itu, saya ngomong ngaji. Orang ribuan itu ngerti nggak ngaji kok. Ini nggak bisa bohong hari ini, nggak bisa bohong. Susah untuk bohong susah. Maka orang yang smart itu tetap apa adanya. Maka di sini kemarin yang ditekankan adalah wataqabalu adzati. Menerima diri posisi Anda sekarang apa adanya. Sudah tidak megar mingkup hidungnya kalau dipuji. Jadi kan banyak nih orang kalau dipuji megar mingkup, wah, duit 10.000 langsung telap hilang. Karena apa? Temen yang memuji itu lagi kepengen ditraktir kopi, ya sudah 10.000 ludes dua gelas itu. Jadi jangan hidung kita megar mingkup, bau kita diangkat kenemenen ketika dipuji, atau kita takut terus under pressure inget-inget masa lalu. Untuk apa udah berlalu kok masih diinget-inget? Wis berlalu. Masa depan belum datang kok udah ditakuti, udah takut, udah khawatir. Dino sesuk durung teko, dino wingi wis rampung, entek wis udah ganti hari, tanggalnya wis ganti kok. Google udah mengingatkan terus, hari ini tanggal sekian, jam sekian. Itu saya heran itu. Setiap detiknya Google saya sudah memperingatkan. Ini karena ada orang yang memprogram kehidupan saya. Jam segini begini diingetin oleh Google. Nanti sebentar lagi begini diingetin. Wong kita lagi berak di itu aja tetap aja diingetin ini oleh Google ini. Gak bisa ketinggalan itu. Famadza taf'al. Ketika demikian, Anda bagaimana berpikir sejenak, menaruh posisi Anda, cara duduk Anda, cara berdiri Anda, wajah Anda, mimik Anda, cara bernapas Anda, perilaku Anda, gugup atau tidak. Kalau salah pasti gugup, itu pasti. Famadza taf'al, lalu bagaimana cara melakukannya? Wa ihsasak, dan termasuk perasaan Anda. Perasaan Anda akan membawa situasi Anda. Situasi Anda akan menentukan siapa Anda, baru ngapain Anda.
Kaifa kunta tas'uru, bagaimana Anda tas'uru, merasakan. Jadi perasaan saja sekarang sudah bisa direkam oleh teknologi dan bisa menunjukkan Anda itu lagi merasakan apa. Karena itu kebiasaan. Itu loh, di rumah kan ada burung tuh, 2 burung, nyanyinya ngomongnya beda-beda. Kalau lagi seneng, baru buka pintu ada kletuk, dia bilang assalamualaikum. Loh, saya yang mestinya ngomong salam loh, saya bilang assalamualaikum, dia tetap assalamualaikum lagi. Nah itu burung saja bisa niteni loh. Lah apalagi Google, burung loh bisa niteni kita itu, burung. Kucing bisa niteni itu. Kalau hati kita lagi longgar, seneng, kita taruh tangannya di kepala kucingnya, kucingnya ngelesot gitu. Itu merasakan berarti kan kucing. Jadi kalau Anda in the position, happy position, posisi yang gembira, kucing aja bisa merasakan. Gak usah manusia, kucing. Anda lagi posisi bahagia, duduk, seneng, ya karena pokoknya karena macam-macam seneng. Ada kucing datang, gelibet di kakinya. Jari Anda taruh di kepalanya kucing. Kucingnya tuil terus diem di situ. Coba bayangkan. Kucing aja bisa merasa bahagia langsung itu. Tapi kalau Anda lagi susah, pokoknya lagi mencari apa aja yang nggak ketemu, marah gitu. Itu kucing lagi mau seneng-seneng itu ditendang aja itu. Wah, kena akibat itu. Waduh. Nah, jadi perilaku Anda nggak bisa dihapus ya. Ingat ini. Perilaku-perilaku kecil Anda pun tidak bisa dihapus. Karena selain ditulis oleh Raqib dan Atid, itu sekarang Syekh Google nulis. Teknologi nulis. Dan makin lama makin orang nggak bisa bohong. Jadi kalau gitu kesimpulannya, makin lama teknologi bisa memaksa orang menjadi agamis. Ya kan, teknologi. Atau sebaliknya. Ya bisa sebaliknya juga. Kaifa kunta tas'uru, bagaimana Anda merasakan. Wal'an, sekarang utruk hadhihi tajribah as-salbiyah wa khudh nafsan namiqan thumma trukhu bibut'in wangdur haulaka ilal yamin wal yasar wa hadha yusama kasrul halah. Nah ini orang ahli psikologi, pengarang kitab ini termasuk punya doktor PhD psikologi. Jadi dia bisa mengatakan sampai sedetil ini. Wal'an, sekarang utruk hadhihi tajribah as-salbiyah, tinggalkan pengalaman yang negatif. Dulu di Indosiar ada master, itu apa, Deddy Corbuzier. Ada master, siapa itu? Limbat. Ada master yang dari Amerika yang pakai topeng terus, itu siapa itu? Ya, anak muda nggak paham kayak gitu. Sini. Aduh.
Yang diinget-inget malah kaki Tarno aja. Apa itu kaki Tarno itu? Prok prok prok. Bim salah bim. Minta apa? Aduh, itu. Yang itu apal itu? Ya dasar orang Tegal sih kamu. Nah ini, utruk hadhihi tajribah asalbiyah. Pengalaman negatif tinggalin. Jangan terlalu dipikirkan terus. Pikirkan di remote. Kalau komputer dipanggil, kalau handphone ini dipanggil sesekali. Sesekali kalau negatif tujuannya untuk waspada ke depan. Kalau positif, ya untuk refresh, biar tidak tegang pikirannya. Untuk itu aja, sedikit-sedikit, jangan diingat terus, nanti hang itu. Wahud nafsan amikon. Nah, kalau ternyata Anda masih dalam posisi perasaan negatif terus, ambillah nafsan amikon, nafas yang dalam, tarik nafas yang dalam-dalam. Nah, begini. Keluarkan. Rilek kan gitu ya. Yang Deddy Corbuzier apa siapa itu? Tarik nafas yang dalam-dalam. Tarik, rilek. Ikuti apa yang saya katakan dan ingat-ingat cekah. Nah, tidur. Kok bisa ya begitu? Bisa. Nanti ini kalau kitab ini diteruskan, Anda akan mempelajari kayak gini juga. Jadi kitab yang dikarang oleh ini saya beli ada 23 kitab. Nanti terakhiran akan saya ajarkan cara menghipnotis orang. Ada kitabnya, nanti terusannya ini, ikutin aja terus. Apa penting hipnotis? Penting. Karena apa? Ketika Anda pidato jadi dai-nya bisa menghipnotis orang. Top memang. Terus pokoknya. Yang keluar kalimat gitu. Jadi nafsan amikan summa utrukhu bibutin. Kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Kalau Anda lagi ada problem, pengalaman yang masa lalu datang, kalau terlalu berat, tarik napas yang dalam, keluarkan pelan-pelan. Ingat-ingat yang enak saja, lama-lama senyum sendiri. Nah ini terapinya begitu. Wangzur haulaka, lihat sekelilingmu. Ilal yamin, ke kanan dulu, lihat ada orang siapa. Wal yasar, dan ke kirimu ada siapa. Wahada yusamma kasrul halah. Ini yang disebut breaking the situation. Kasrul halati, breaking the situation. Breaking situation itu artinya ya menghancurkan situasi-situasi negatif biar tidak terbawa terus. Kok masih terbawa lagi sampai ngigo? Mimpi aja sampai ngigo. Gitu. Nah itu karena ketakutan yang terbawa-bawa terus. Anda itu harus segera lepas itu. Udah. Coba bayangkan kalau saya ke bawah-bawah itu, ngaji pagi hari ini saja ada orang yang tidak seneng sama saya, ya komentarnya jelek kan. Yang tidak cocok sama pengajian ini juga komentarnya jelek. Ngapain gitu-gitu kita ikutin, kita dengerin. Wong kita yang merasakan ada manfaatnya kita, dia bayar juga enggak kok. Cuman jelek-jelekin doang, ngapain dipikirin? Yang lalu kemarin sudah berlalu, besok belum datang. Wahada huwa ayyana ma awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam indal ghadabi. Fa'an Abi Dzarrin
Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Lah ini kan Rasulullah aja pernah mengingatkan biar kita idza ghadaba ahadukum, ketika marah siapa ahadukum salah satu kalian wa huwa bermula ahad itu qa'imun, kok masih berdiri, lagi berdiri marah-marah, maka treatmentnya falyajlis, hendaknya duduk. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau lagi marah-marah kok berdiri, untuk menghilangkan syahwat marahnya pelan-pelan, menurunkan tensinya, suruh duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ketika marahnya pergi, wa illa falyataji, wa illa falyataji'u. Kalau belum selesai marahnya, belum pergi marahnya, falyataji'u, tidur miring. Artinya apa? Ini ilmu nyata, ilmu nafs. Jadi itu gendam apa namanya, atau menghipnotis, ya ilmu-ilmu biasa itu bisa dipelajari. Pokoknya satu persatu, nanti ini ada 23 kitabnya, kita sudah habis, ada 5 ada ya. 5 kitab ada belum kita? Dari kitab yang pertama itu, ini Aikid, yang lalu Itiqadul Qoror, Fan Itiqadul Qoror, yang lalunya lagi Quwwatut Taghyir, yang lalunya lagi, ayo apa? Lah, wong ini berarti nggak pernah ngaji nih. Iya, lah yang ngaji saya aja lupa namanya. Untung alhamdulillah dikasih lupa. Coba kalau nggak dikasih lupa, kayak handphone sampean hang terus. Itu handphone hang, itu namanya handphone yang lagi tidak bisa lupa. Itu hangnya di mana? Hangnya di situ itu. Nah, maka Rasulullah pun mengajarkan, kalau Anda lagi marah, maka Anda duduk. Itu nanti tunggu dia marahnya turun. Kalau duduk belum bisa turun marahnya, wa illa, apabila belum bisa turun marahnya, falyattaji'u, maka hendaknya tidur miring, kasih minum. Dan banyak sekarang ilmu ini sudah berkembang dari ilmu Rasulullah dulu kemudian dikembangkan, maka orang sudah pinter-pinter, nggak bisa kita bohong. Polisi yang kerjaannya menginterview orang, dia udah dibekali ilmu jiwanya, ilmu kata-katanya, ilmu ngepresnya. Anda pasti kalah. Potongan kayak gini mau nakal kemudian ngaku nggak nakal, mempoles wajahnya menjadi alim gitu. Nah kalau kemarin kan banyak tuh yang waktu zaman rame-rame tuh, bagaimana mempoles dirinya alim. Mempoles dirinya alim itu urusan 50.000 cukup, 100.000 lah cukup. Apa? 10.000 beli udeng-udeng yang gede, nah, 20.000 beli jubah yang panjang putih, ya kan? Jenggot dipanjangin, tasbih, terus ngomong diatur dikit-dikit, ngaturnya ya ukti gitu dulu. Ya kan? Dikit-dikit lah ya. Ya ukti. Kan udah kelihatan Islami itu. Waduh, padahal ketika dibuka ternyata tatonya banyak. Yang kemarin baru keluar dari penjara.
Nah, tapi walaupun tato banyak baru keluar dari penjara, kalau Allah ngasih hidayah, ya Anda juga jangan terlalu melihat negatifnya orang. Siapa tahu dia tobatnya lebih cepat daripada Anda, surganya dia lebih duluan daripada Anda. Nah, ini pikiran positif. Tapi ternyata hari ini tuh membuat seolah-olah alim itu gampang sekali itu. Modal 100.000 udah kelihatan sarungnya ini, minyak nyoyong oret-oret cus. Udah langsung kelihatan orang kaya. Tapi sesungguhnya walaupun performan ininya apa pakaiannya kayak gitu, nggak bisa dibohongin. Karena apa tadi di atas yang nggak bisa dibohongin? Wajah. Apa namanya? Mimik wajah itu namanya apa? Iya apa? Bahasa Arabnya itu apa? Apa? Mimik wajah apa? Takbir. Itu nggak bisa, mimiknya nggak bisa dibohongin. Apalagi zaman sekarang, napasmu, ucapanmu, kalimatmu, gerak-gerikmu. Santri tidak santri, sama-sama S1, jurusan bisnis. Itu saya ngerti, oh ini hanya hebat di UI kuliahnya atau di Untar atau Trisakti. Sama-sama jurusannya, oh ini kuliah di Unusia. Unusia sambil mesantren di Darul Ukhwah. Itu kelihatan, baru mimik saja kelihatan. Cara salaman aja udah kelihatan. Walaupun ilmu yang dipelajari sama di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Unusia dengan UI. Ilmu yang dipelajari sama, hasil perilakunya beda. Kita bisa tahu tuh, oh ini santri, oh ini orang biasa lah, orang umum. Kita ketahuan, kita tahu bagaimana cara jalan, bagaimana cara lewat, bagaimana cara memandang, bagaimana cara pakaian, bagaimana cara salaman aja udah ketahuan. Kan banyak tuh anak-anak kita salaman sama kita kayak gini aja. Iya Pak Ustadz gitu. Manggilnya aja Ustadz gitu. Anak kecil Ustadz. Jadi nggak bisa dibohongin dalam perilaku. Anda nggak bisa bohong. Dan yang demikian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal'an as'alu is'al nafsaka maladhi ta'alam tau min hadhihi tajribah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.